Cara agar terhindar dari fitnah Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang beriman semestinya mengetahui sifat serta fitnah-fitnah Dajjal agar terhindar dari kesesatannya. Pengetahuan tentang kiat agar kita terlindungi dari fitnah Dajjal sangatlah penting, karena kita semua menyadari bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman. Siapa saja yang nanti akan bertemu Dajjal, bisa saja ia akan terpedaya oleh fitnahnya dan menjadi pengikutnya. Nabi SAW telah menunjuki pada umatnya mengenai apa saja kiat untuk membentengi diri dari fitnah Dajjal. Beliau telah meninggalkan umatnya dengan penjelasan yang amat jelas. Karena fitnah yang satu ini adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada hingga akhir zaman. Bahkan setiap nabi selalu memperingatkan dari fitnah ini. Terkhusus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Melanjutkan pembahasan serial Dajjal sebelumnya, berikut kami ulas cara untuk menghindari fitnah Dajjal. Pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam dengan benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat akan pentingnya iman, apalagi dengan mengenal serta memahami nama dan sifat Allah. Mengenai hal ini, kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Mau kemana kamu?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya lagi, "Apa kamu tidak beriman kepada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rob kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh seseorang tanpa perintahnya?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW." Lalu Dajjal memerintahkan orang itu untuk dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Lalu punggung dan perutnya pun dipenuhi pukulan. Kemudian Dajjal bertanya, "Apa kamu tidak beriman kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Kamu adalah Al-Masih, pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya untuk digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya, Dajjal bertanya kembali kepadanya, "Apa kamu beriman kepadaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Kemudian orang mukmin itu berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan bisa berbuat seperti ini lagi kepada siapapun setelah aku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Tetapi Allah menjadikan anggota badan yang berada di antara leher dan tulang belakang itu seperti tembaga atau perak, sehingga Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian Dajjal memegang kedua tangan dan kakinya, lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilemparkan ke neraka, tetapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam."
وحسنت مرتفقا. Kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, terkhusus dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi agar terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir-akhir surat Al-Kahfi yang dibaca. Intinya surat Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surah. Dan tentu yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surah tersebut. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Darda, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hajjaj berkata, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi? Karena di awal surah tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Di dalam surah Al-Kahfi, sungguh banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan ibrah. Mulai dari kisah penghuni gua, kisah Musa dan Khidir, dan kisah Dzulqarnain, juga terdapat penetapan hari kebangkitan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya surat ini dibaca, difahami maknanya, dan lebih baik lagi dihafalkan. Keempat, menjauh dari Dajjal. Saat Dajjal keluar, jangan sesekali mencoba mendekat, meski kita memandang ilmu dan iman sudah dirasa cukup. Karena bisa jadi seseorang menyangka bahwa ia memiliki iman yang kokoh, namun ia terperangkap syubhat Dajjal. Lalu akhirnya ia pun menjadi pengikut setianya. Dari Imran bin Husain, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar berita kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal, dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh. Namun malah ia yang menjadi pengikut Dajjal, karena ia terkena syubhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Semoga pemaparan kami ini bisa menjadi peringatan serius bagi kaum muslimin untuk benar-benar memperbanyak amalan-amalan tadi agar kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Nantikan pembahasan serial Dajjal berikutnya hanya di channel Rumaiso.com. Jangan lupa kunjungi Rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.